Penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik PKH tahap 4, bantuan sembako alokasi 3 bulan, dan BLT BBM tahap 2 sudah disalurkan dan sedang disalurkan bertahap di berbagai wilayah di Indonesia. Gimana dengan daerah Anda? Apakah sudah cair bantuannya? Sudah dapat undangankah? Atau mungkin ada yang masih belum cair dan juga belum dapat undangan? Nah, selain ketiga bantuan sosial dari pemerintah tadi yang sedang berlangsung penyalurannya sampai bulan Desember, ternyata mulai awal bulan Desember, mulai tanggal 1 hingga tanggal 30 Desember tahun 2022, ada bantuan tambahan lagi untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH atau KPM BPNT yang masuk kategori berikut ini. Nah, ada beberapa bantuan yang cair dan ini bisa dikatakan ya tambahan sih untuk kategori tertentu. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi adalah terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 4, bantuan sembako alokasi 3 bulan, dan BLT BBM tahap 2 yang jadwalnya saat ini terus berlangsung penyalurannya di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, saat ini sudah memasuki minggu terakhir ya, bulan November. Nah, kurang beberapa hari lagi kita masuk di awal bulan Desember. Nah, mungkin ada beberapa wilayah atau mungkin kecamatan atau desa yang belum mendapatkan surat undangan dari PT Pos atau belum mencairkannya. Nah, ini harap bersabar ya, karena di setiap daerah itu nanti akan dijadwal dibagi kecamatan A, B, C, itu akan dijadwal tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau di wilayah kami di Banyuwangi itu sampai tanggal 1 Desember. Dan ini kabarnya nanti mungkin ada termin berikutnya. Tapi kayaknya nggak banyak sih. Nah, kemudian selain ketiga bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, ternyata ada bantuan tambahan lagi untuk para KPM PKH atau KPM BPNT yang masuk dalam kategori berikut ini. Nah, ini akan dicairkan mulai tanggal 1 Desember hingga tanggal 30 Desember. Nah, ini kira-kira bantuan apa saja? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, selamat weekend ya. Tapi walaupun hari Minggu atau hari Sabtu, nah ini jadwal penyaluran untuk ketiga bantuan sosial dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial, baik PKH tahap 4, bantuan sembako, kemudian bantuan BLT BBM tahap 2. Nah, ini terus berlangsung, tidak mengenal hari libur. Karena ini sudah terbiasa ya, kalau penyaluran dari PT Pos walaupun Sabtu dan Minggu, walaupun memang untuk perkantoran itu libur, tapi penyaluran kalau sudah dijadwal Sabtu Minggu, itu pasti nggak ada liburnya. Nah, ini saat ini sedang berlanjut terus. Nah, di wilayah kami sendiri, ini sampai dengan 1 Desember untuk jadwal penyaluran di semua kecamatan, semua desa kelurahan di kabupaten. Nah, nggak tahu untuk kabupaten yang lain, itu nanti jadwalnya itu pasti berbeda-beda. Antara kecamatan A, B, dan C itu pasti penjadwalannya berbeda-beda ya. Nah, itu tergantung dari kebijakan di daerah masing-masing. Nah, bagi yang belum dapat undangan, gimana? Ya kalau di wilayahnya, di kecamatannya atau di desanya ini belum ada undangan, ya harap bersabar menunggu, mungkin jadwalnya itu memang belum. Tapi jika mungkin
di tetangganya, satu desanya ini sudah dapat undangan semua, sedangkan Anda belum dapat undangan ternyata. Belum dapat undangan dari pos dan yang diundang ini sudah mencairkan bantuannya. Nah, ini gimana ya? Apakah masih ada harapan ya? Nah, ini di pertama ini untuk penyaluran lewat pos ini kabarnya itu masih termin pertama. Nah, semoga saja ada termin berikutnya, termin kedua dan termin berikutnya. Nah, tapi ya nanti yang masuk termin berikutnya itu yang pasti hanya KPM yang masih terdaftar di DTKS dan status keterangannya masih aktif menerima bantuan PKH atau bantuan sembako atau BPNT ya kalau di DTKS itu. Nah, itu yang masih aktif antara kedua bantuan itu nanti juga biasanya dapat BLT BBM tahap 2 keterangannya. Nah, untuk di menu cek bansos yang bisa diakses oleh semua masyarakat umum, nah ini saat ini kayaknya sudah bisa ya dicek untuk yang sudah cair tapi ya, yang sudah cair sudah bisa dicek. Di situ kayaknya sudah terupdate untuk BLT BBM-nya, alokasinya sudah November Desember kayaknya ya. Tapi kalau untuk PKH nggak tahu ya, silakan dicek saja. Tapi kalau belum terupdate ya berarti masih di CSG yang masih terupdate di situ. Nah, kalau masih aktif ya masih ada harapan di termin berikutnya. Tapi kalau sudah tidak terdaftar sebagai penerima baik PKH, BPNT maupun BLT BBM di DTKS, ya nggak usah berharap surat undangan lagi dari PT Pos ya. Nah, jadi ini ya sampai sekitar pertengahan bulan Desember, mungkin bisa sampai akhir Desember juga. Nah, ini masih bersabar menunggu ya. Nah, kemudian selain ketiga bansos yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos tersebut, nah ini ternyata ada beberapa jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial juga. Nah, ini yang bisa dikatakan bantuan tambahan. Yang dapat ini juga banyak dari KPM PKH atau KPM BPNT. Nah, yang pertama adalah bantuan permakanan khusus untuk lansia tunggal minimal 75 tahun. Nah, kemarin kan 80 tahun. Sekarang jenisnya itu 75 tahun ya. Jadi sekitar umur 75, kemudian hingga 80 dan 80 ke atas. Ini namun yang tunggal di kakaknya juga sendiri. Nah, ini yang nanti akan dijadikan target penerima bantuan permakanan. Nah, ini tapi ada kuotanya ya. Jadi untuk lansia sendiri tidak semuanya ya, tidak semua lansia di Indonesia itu mendapatkan bantuan permakanan ini. Jadi yang namanya sudah ada dari pusat turunnya, dan kita di bawah pendamping ini tinggal mengasesmen, mensurvei kembali apakah benar lansia tersebut sendirian, tunggal, dan masuk kategori miskin. Nah, kebanyakan ini ada KPM PKH atau KPM BPNT yang dapat, dan ini nggak masalah ternyata. Jadi mereka juga berhak dapat bantuan permakanan. Nah, dapatnya itu ya 21.000 per hari, dan itu 2 kali makan ya, 2 kali makan. Nominalnya kalau diuangkan Rp21.000 dan itu selama 1 bulan. Jadi dapatnya itu kalau di wilayah kami mulai rencananya tanggal mulai 1 Desember hingga tanggal 30 Desember. Itu awal penyalurannya. Nah, yang dapat itu lansia tunggal se-Indonesia itu datanya itu 334.011. Nah, ini kuotanya segitu ya. Dan misal ada yang meninggal atau ada yang sudah kaya lansianya tersebut, nah ini nanti bisa diganti ya, diganti walaupun di pertengah jalan. Misal hari kelima lansia tersebut mungkin meninggal, itu nanti bisa diganti di desa tersebut atau di kelurahan tersebut dengan lansia yang sudah masuk DTKS yang diutamakan, yang usianya minimal 75 tahun, itu yang diutamakan dan masuk kategori miskin. Nah, itu ya bisa diganti. Jadi ya tetap sesuai dengan kuotanya tadi. Dan nanti bantuan permakanan ini, makanannya itu nanti akan diantar langsung oleh petugas dari Pokmasnya ya. Nah, kemudian disabilitas juga dapat bantuan juga, yang disabilitas tunggal di sini ya. Nah, ini kalau disabilitas nggak ada patokan umur, dan ini kuotanya se-Indonesia 98.934 KPM datanya. Dapatnya sama ya bantuan permakanan. Selain itu ada juga bantuan untuk yatim piatu. Nah, targetnya 946.000 anak yatim piatu. Nanti bantuannya itu 200.000 per bulan kalau nggak salah ini ya, dalam bentuk uang. Dan nanti kemungkinan uangnya ini dikasihkan ke rekening yang
walinya yang mengurusnya. Nah, mungkin bapak ibunya sudah nggak ada, tapi dia ikut pamannya atau bibinya. Nah, itu nanti yang akan menjadi wali si anak yatim piatu tersebut. Dan itu kemarin kami sudah mensurvei, men-assessment terkait anak yatim piatu. Nah, semoga yang sudah di-assessment, yang sudah disurvei, itu nanti bisa lolos untuk mendapatkan bantuan anak yatim piatu tersebut. Dan anggarannya ini semua sudah disiapkan ya, dan siap untuk disalurkan sepertinya. Nah, itu ya. Selain itu juga ada bantuan yang lain, kayak PBI, penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat, tapi ini bukan dalam bentuk uang atau makanan. Ini hanya layanan kesehatan gratis dari pemerintah yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini biasanya KPM PKH, KPM BPNT, itu dapat kartu KIS yang PBI yang gratis dari pemerintah. Dan ini bukan dalam bentuk uang dan ini setiap bulan ya. Jadi setiap bulan bantuannya itu terupdate di DTKS, aktif kembali setiap bulan. Nah, kalau untuk PKH tahap 4 atau BPNT atau sembako atau BLT BBM, nah ini alokasinya tetap tadi. Jadi sembakonya Oktober, November, Desember, PKH-nya itu ya tahap 4, BLT BBM alokasi November dan Desember. Kalau sudah cair dari PT Pos, ya nggak akan cair lagi karena itu adalah yang terakhir di tahun 2022 ini. Nah, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.